Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-28 tentang memusuhi para wali-wali Allah Jalla wa Ala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, man 'adali waliyan. Allah berfirman, barang siapa saja atau barang siapa memusuhi sang kekasihku, memusuhi kekasih Allah Jalla wa'ala, faqad adantuhu bil harbi, aku akan isytiharkan, aku akan umumkan peperanganku kepadanya. Adantuhu bil harbi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Wa fi riwayatin, ya Aba Bakr la'allaka aghdabtahu la in kunta aghdabtahu laqad aghdabta rabbak. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Yang di atas riwayat daripada Imam Bukhari rahimahumullahu tabaraka wa taala. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Riwayat faqad barazani bil muharabah. Seseorang yang memusuhi kekasihku. Sekarang kira-kira dengan kita boleh tahu tak tentang yang namanya wali Allah? Kebanyakan daripada kita posisinya adalah masturul adalah. Orang tak ramai tahu, orang tidak banyak tahu tentang kepribadian daripada diri pribadi kita masing-masing. Matam tak tahu tentang saya juga tidak tahu tentang muslimat yang hadir. Sini juga dengan muslimin yang hadir kita tidak saling kenal mengenal. Kita hanya duduk bersama, kenalan antara satu dengan yang lain itu tidak lebih daripada secara zahir saja. Tapi dengan kita menyalam lebih jauh daripada itu tentang kepribadian kita masing-masing. Bagaimana dia dengan Allah di malam harinya, bagaimana dengan Allah pada waktu dia bersendirian, bagaimana dia dengan Allah pada waktu dia di luar, bagaimana muamalahnya, bagaimana pergaulannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana pendekatannya, itu kita tidak tahu. Yang sehingga dengan kita menganggap para aulia itulah orang yang disebutkan di dalam ayat alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Kategori yang disebutkan di dalam ayat itu menunjukkan bahwasanya para aulia itu adalah yang memiliki dua kriteria. Yang pertama amanu, kemudian yang kedua wa kanu yattaqun. Dan mereka bertakwa kepada Allah dengan hatinya, dengan pikirannya, dengan rentaknya, dengan geraknya, dengan pikirannya, dengan cadangannya, dengan politiknya, dengan pakaiannya, dengan ekonominya. Wa kanu yattaqun dalam pergaulannya, wa kanu yattaqun dalam ucapannya, wa kanu yattaqun dengan adik-adik sanak dan saudaranya. Dengan kita secara rinci kita tidak tahu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang pada saat ketika dengan kita dengan pandangan sinis kita kepada seseorang, sedangkan dengan kita tidak mengenalnya. Jangan-jangan orang yang kita pandang rendah, yang kita bentak, yang kita hon tadi itu, mungkin kadang-kadang kita nak potong orang tak bagi kita jalan. Sebab muslimat kadang-kadang mandu kereta tuh tegang, tak tengok sana tengok sini. Jadi kursi pun muslimat kalau mandu di jarak kursi diundur ke belakang, dekat saja dengan string, dekat sekali begitu. Jadi begini memandunya. Ini tak tengok kanan kiri dah. Jadi yang jadi bukan juga jadi mangsa, tapi yang terlambatkan itu nanti kita di belakang. Jadi kalau ikut kemarahan kita honlah, kita plus di belakang. Tet, Allahu Akbar, tengok, ya Allah makci yang bawa kereta tuh, makci tua, ada berumur 65 tahun, pantasan tak tengok kanan kiri, straight saja. Tak ada istilah potong memotong itu tak ada. Beda dengan anak-anak muda, bukan anak muda, anak berjanggut putih pun juga kadang-kadang macam itu juga. Mandu laju, masya Allah tabarakallah. Nah, kita tidak tahu yang kita hold dari itu siapa. Jangan-jangan itu adalah orang yang dekat di sisi Allah. Jangan-jangan orang yang kita pelas dan kita cerca. Itu kata-kata itu keluar daripada mulut pada waktu kita marah. Sampai kita menjerit. Kenapa? Karena dia pun tak perasaan, bukan tak nak bagi jalan, tapi tak perasaan kita nak potong dia. Sehingga pada waktu kita dapat potong, kita potong daripada sebelah kiri langsung, tunjuk semacam itu. Jangan-jangan kau telah menunjuk salah seorang daripada kekasih Allah Jalla wa'ala. Itu maksud hadis, aku akan peranginya. Apa maksud peperangan daripada Allah?
Mungkin dalam bentuk hidayah, mungkin dalam bentuk penyakit, mungkin dalam bentuk gangguan, mungkin dalam bentuk usaha, mungkin dalam bentuk ketenangan. Sehingga sejak kejadian tadi itu tidak pernah tenang dalam hidupnya. Mungkin karena dengan cercaan dan celaan kepada kekasih Allah tadi itu tidak pernah sehat jasmaninya. Mungkin juga karena dengan gangguan yang semacam itu ternyata sudah tidak pernah tenang dalam kehidupannya, atau sudah tertutup pintu hatinya. Dunia berat. Adzan berkumandang, berat sekali untuk datang ke rumah Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Begitu saja buka Quran mata sudah mengantuk, begitu saja duduk di masjid kita sudah tertidur, begitu saja kita datang ke pengajian ternyata dengan kita, jangankan untuk memotivasi hati orang yang berada di samping menyamping kita, justru dengan kita disibukkan dengan dunia luar kita. Kita berada di rumah Allah tapi hati kita bersama grup WhatsApp yang ada di seluruh negara. Ini mungkin diantara daripada bentuk Allah memusuhinya. Kenikmatan dalam beribadah itu Allah cabut, kehusuan dalam sembahyang Allah ambil, ketentraman jiwa waktu berzikir pun juga tidak ada. Kalau tidak, renung sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Habib minum sampai begitu. Kalau Habib minum, cara minum pun diikutin. Tengok sunnah Maradona, Messi, atau dengan Nima, beda. Sampai kepada perkara kecil semacam itu juga mereka amalkan. Allah, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Yang dengan kita tidak menyangka dan juga tidak menduga daripada sudut mana datanya perkara negatif dan juga dengan perkara janggal tadi itu. Ya Arhamar Rahimin, kenapa dengan kita tidak punya leluasa? Kenapa dengan kita tidak punya kemampuan? Yang dengan kita jadi daripada sudut kesehatan, keafiatan, kemampuan dan juga dengan waktu, semuanya menunjang. Semuanya mampu untuk membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi dan juga mampu untuk memudahkan kita melaksanakan segala perkara yang positif. Tapi kenapa jadi terhalang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin asbab-usababnya dengan kita pernah mencerca, mencaci, memusuhi kekasih Allah Jalla wa'ala. Pernah kita cerca, atau pernah kita bentak, pernah kita sumpahin, pernah kita tunjuk orang tadi itu. Sebenarnya orang tadi pun berbuat kepada kita itu tidak secara sengaja. Pada waktu dia memandu, kadang itu yang berlaku, yang kita perhatikan di negara kita, perilaku yang semacam itu sering berlaku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah dengan cara pekakawani, atau dengan kata-kata yang seumpamanya innalillah, ya Allah. Kalaulah Allah bagi peluang untuk datang ke rumah Allah Jalla wa'ala, tapi ternyata dengan bulu kita kenapa sampai menjadi kaku? Kenapa dengan anggota tubuh kita tidak mampu kita gerakkan, sementara dengan kita mendengar? Ada dengan wali Allah Jalla wa'ala pada waktu sembahyang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Habis sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Terus sambung sampai 5 juz rakaat yang pertama. Bagaimana orang tadi itu boleh tidak mengantuk? Bagaimana dengan orang tadi itu boleh tegak berdiri? Karena kenikmatan, kelezatan dalam berdialog. Kumat kamit mulutnya menyanjung dan memuji Allah. Tak pernah dengarkah ada dengan hamba-hamba Allah zikir pada tiap harinya tidak kurang daripada dalam 40.000 kali? Tak pernah dengarkah ada daripada kekasih-kekasih Allah zikir tahlilnya tidak kurang daripada dalam 240.000 kali tiap hari? Kita untuk tahlil saja sekarang sudah terhakis
daripada masyarakat. Tak ada lagi orang berzikir la ilaha, paling ada tahlilan saja dalam masa keduri arwah saja. Selain daripada keduri arwah, itu sudah mulai terhakis di kampung-kampung dahulu selepas sembahyang subuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana suasana yang semacam itu? Kenapa kita tak larat buat? Kenapa? Sebab waktu kita sudah terhakis banyak dengan peralatan komunikasi, karena waktu kita sudah tersita banyak dengan grup WhatsApp dan juga dengan Facebooknya. Sebab karena dengan kita mungkin barangkali organ-organ kita yang pada waktu tidak kita gunakan untuk kebajikan, tidak kita gunakan untuk berzikir, apapun, kalau pada waktu disia-siakan, apa saja kalau pada waktu kita abaikan, pada suatu ketika yang kita abaikan itu mungkin akan ditarik dan diambil kembali. Ini analisa, renung, pikir sejenak. Sekarang, kalau pada waktu ada dengan seseorang bagikan saya jam tangan, banyak saya dapat jam tangan, minta maaf lah. Ada yang bagi jam, semuanya jam yang ada jenamanya Ji. Jadi sampai saya tak kepakaian jam. Jadi saya letak, karena ada 3 buah rumah, saya letak ada 2 biji di Kelantan, ada 2 biji di Gombang atau di Jadabek, ada juga beberapa biji. Kadang-kadang anak-anak yang pakai, bagus. Kalau seandainya siapapun yang bagikan saya jam tangan atau bagikan saya kasut, pada orang bagi jam saya buang macam tu saja. Ada yang bagikan tasbih kuka, bagi saya itu sudah tak ada apa-apa. Ya saya punya kuka banyak. Pelan begitu aja. Nanti lain kali Maji nak bagi saya lagi tak? Kalau Maji tengok tasbih yang Maji bagikan ke saya tempat itu, saya buang macam tu aja. Atau pada waktu Maji ini malah saya pasal di Mekah, saya ingat Tuan Syekh, saya pun pikir mungkin karena tasbih Tuan Syekh itu sudah lusuh, jadi saya kepikir tak ada hadiah yang lebih berharga. Di samping juga kalau pada waktu nanti ditasbihkan, aku juga mudah-mudahan dapat juga pahalanya berkat tasbih yang ditasbihkan. Jadi saya belikan satu tasbih tulang onta. Tulang onta. Jadi pada waktu Maji bagikan sama saya terima. Terus masa pengajian saya tetap macam tu aja. Makasih Maji, masih. Saya buang macam tu aja. Nanti yang lain atau Maji sendiri berkenan balikkah untuk bagikan saya tasbih? Nah, Maji akan ambil, takkan bagi. Macam tu kesehatan. Macam tu dengan mata, telinga, mulut dan anggota. Yang pada tu dengan kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Takut kalau kesehatan kita tu nanti akan ditarik. Allah tarik sebab tak ada gunanya juga dengan kamu. Aku bagi kamu kesehatan, kamu tetap tidak berzikir. Orang yang tidak kenal agamanya, tidak tahu Allah, itu memang sudah dilanjur hidup semacam itu. Kehidupan mereka diperumpamakan seperti binatang. Kita orang mukmin tidak sedemikian. Kita orang mukmin, orang yang senantiasa selalu dekat kepada Allah Jalla wa Ala. Maka pada waktu kesehatan kita tidak kita gunakan untuk kita memenuhi seruan Allah, mulut tidak kita gunakan untuk kita berzikir, akhirnya entah ada terasa apa, tersekat, terhambat, susah untuk menyebut, susah untuk berzikir. Kenapa? Sebab pada masa kau sehat apiat pun ternyata keapiatan tidak kau gunakan untuk ibadah, tidak kau gunakan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Insya Allah kalau tidak, macam mana kita dapat mentafsirkan mereka-mereka yang boleh bertahajud sepanjang malam tiap malam? Tak sakitkah kita kalau sepanjang malam tidak tidur, subuh sudah jamak takhir sampai ke maghrib? Mereka malam semalam tahajud, besok tahajud lagi. Macam mana boleh seperti itu? Sebab karena Allah bagikan tenaga dan kekuatan kepada mereka, satu kenikmatan, kenyamanan, kelezatan dalam beribadah, dan itu penting. Kalau tidak, kita tidak boleh istiqomah. Kemudian yang kedua, karena dengan mereka mendapatkan kekuatan dan anugerah, ompek alaik, empat, sumbangkan, dermakan, aku akan gantikan sebanyak yang kita imbangkan, sebanyak itu balasannya daripada Allah, tapi dengan kualiti yang berbeda. Jadi beberapa waktu yang lalu, ini mungkin bagus budaya ini, dan saya sudah tengok di sini pada masa subuh-subuh kita pergi ke masjid. Mudah-mudahan kita boleh beramal dengan hadis itu. Hadisnya seperti ini: ma min yaumin illa wa yusbihu fihi malakan, atau yang zilu fihi malakan.
tidak ada daripada pagi, ma min yaumin, tidak ada daripada hari, melainkan turun dua malaikat. Yaqulu ahaduhuma, makna hadis, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talaba. Pada tiap pagi, pada tiap hari Allah turunkan dua malaikat. Salah satu daripada malaikat itu berkata, ya Allah, berikan pengganti kepada orang yang berimpak. Sedangkan dengan malaikat yang satu mendoakan, hancurkan dan binasakan kepada orang yang berimsak. Allahumma ati mumpikan khalafa, berikan orang yang berimpak itu penggantinya, dan berikan orang yang berimsak, yang menahan pada waktu dia leluasa untuk berimpak, leluasa untuk bersedekah dan juga membantu, berikan kepadanya kebinasaan dan kerugian. Allahumma ati mumpikan khalafa wa ati mumsikan talapa, kepada orang yang berimpak didoakan agar mendapatkan balasannya kembali daripada Allah penggantinya, dan kepada orang yang berimsak didoakan agar binasa perekonomiannya. Jadi bagaimana? Bukan bagaimana, insya Allah kita boleh. Saya perhatikan pada masa di KL, di beberapa tempat jamaah kita sebelum pergi ke masjid, jemaah kita pada waktu pergi ke masjid, pada masa pergi ke masjid, di saat jamaah sudah berlangsung, salat sembahyang sudah berdiri. Jadi sebelum sembahyang, sebab kalau seandainya pada masa balik itu orang ramai tengok, jadi pada masa kita agak terlambat datang, masukkan 5 kupang duit kah, RM1 kah, RM2 kah, tak kisah banyak atau sedikitnya. Sebab di situ doa daripada makhluk yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah melakukan kesilapan dan kesalahan kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma ati mumpikan khalafa, ya Allah berikan pengganti kepada orang yang berimpak dengan duitnya. Kalau yang memberikan penggantinya itu adalah Allah, berarti dalam berapa puluh kali ganda lebih banyak. Mungkin khalafnya dengan rezeki, mungkin penggantinya dengan duit, mungkin penggantinya dengan kesehatan, mungkin penggantinya dengan taufik dan hidayah, mungkin penggantinya itu dengan ketenangan dan juga dengan ketentraman hidup. Macam-macam rezeki yang boleh Allah gantikan atas impak yang kita lakukan. Jadi itu kita budayakan, sehingga kawan-kawan di Mahat Nur di GB Janda Baik, Janda Baik, di situ anak-anak ditarget tiap subuh mereka akan putar kotak impak. Kan kotak impak selalunya ada di belakang masjid. Nah, jadi mereka putar, ya ikut kemampuan santri. Yang masukkan RM1, yang masukkan RM5, itu tak mesti banyak, sedikitnya tidak penting. Yang penting dengan kita pada tiap hari kita bersedekah. Selain daripada pahala sedekah, juga sebagaimana disebutkan di dalam hadis, bala, musibah dan malapetaka itu tidak akan melangkahi sedekah orang yang bersedekah. Insya Allah akan terelak daripada malapetaka, daripada bahaya dan juga daripada segala gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Karena kita tidak mengenal siapa yang namanya wali Allah, kita pandang secara zahir dia orang yang baik, rajin ibadahnya, rajin jamaahnya, sopan santun dalam pergaulannya. Anggaplah dia sebagai salah seorang daripada kekasih Allah yang memusuhinya akan dimusuhi oleh Allah. Qala ya Aba Bakrin, Nabi kita bersabda, ya Aba Bakrin la'annaka aghdabtahum, mungkin saja Anda buat mereka jadi marah dan murka. La'annaka aghdabtahum, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Jadi pada masa, kalau tidak salah asal ceritanya seperti ini. Di saat Sayyidina Abu Sufyan datang menjumpai baginda Nabi, peristiwa ini tidak pasti kalau tidak di Mekah, di Madinah. Jadi Sayyidina Abu Sufyan masuk Islam pada tahun ke-8. Jadi kata sebagian daripada fuqara muhajirin, disesalkan, sangat disesalkan yang dengan pedang Allah tidak sampai ke lehernya itu. Lebih kurang betul ucapannya, sangat disesalkan yang dengan hunusan pedang yang terhunus tidak menyentuh batang lehernya. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, ataqulu dzalika,
Apakah kalian ucapkan kata-kata semacam itu kepada salah seorang daripada tokoh masyarakat? Kan? Mungkin kata-kata yang sama mungkin diucapkan. Kalau seandainya dengan kita luahkan rasa geram kita kepada seseorang, kita katakan, yang tua ini tak mati-mati lagi kan? Kan begitu lebih kurangnya. Hal-hal lain itu udah mampu, ini masih hidup, bisa saja. Supaya mudah dipahami bahasa tadi itu. Sangat disesalkan macam mana pedang-pedang yang terhunus dalam peperangan sampai tidak memenggalkan kepala si laki-laki ini. Wajar kalau mereka bercakap semacam itu, walaupun kepada seorang muslim. Kenapa? Sebab yang menindas mereka siapa? Yang menganiaya, yang memusuhi, yang menyakiti, yang memperli, sampai mereka terusir daripada Mekah. Itu kesemuanya peranan daripada orang-orang Quraisy. Jadi kalau terucapkan kata-kata kesal semacam itu oleh mereka-mereka, itu bukan satu perkara yang berlebihan. Terucapkan kata-kata seperti itu kepada siapa? Kepada Abu Sufyan. Tapi selepas beliau masuk Islam, maka pada saat ketika itu Sayyidina Abu Bakar marah. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, "Ataqulu dzalika? Apakah kalian ucapkan perkara semacam itu kepada salah seorang daripada pemuka Quraisy?" Jadi selepas itu Nabi kita bela mereka. "Ya Abu Bakar, apakah dengan ucapan kau kepada mereka-mereka tadi itu membuat mereka terasa hati? Membuat mereka jadi marah? Kalau sampai mereka terasa hati, kalau sampai mereka tersinggung dan marah dengan kamu, berarti kamu telah dimurka dan dimarah oleh Allah Jalla wa'ala." Begitu Nabi kita memainkan peranan beliau yang pada waktu kekasih-kekasih Allah dicerca dan dibenci oleh mereka. "Ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahu, mungkin saja kau telah buat mereka jadi tersinggung, membuat mereka jadi marah atau emosi. Kalau seandainya kau buat mereka sampai marah, laqad aghdabta rabbak, berarti kau telah dimurka oleh Allah Jalla wa'ala." Maksudnya kau telah melakukan satu perkara yang membuat kamu akan dimurka oleh Allah, membuat Allah murka kepadamu. Qala bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-29, kita berhenti pada pukul 11. Bismillahirrahmanirrahim. An Buraidah, tentang hakim yang jahat dan juga dengan hukuman dengan selain daripada syariat Islam. Daripada Sayyidina Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, qadin fil jannati, satu orang qadi di dalam surga yang jadi peguam, kalau tidak mampu dalam kepeguamannya untuk menyelamatkan orang yang patut untuk selamat, dan juga tidak mampu untuk memperangkap dan juga menghumbang ke dalam tahanan penjara kepada orang yang bersalah, lebih elok tak payah jadi peguam. Begitu juga dengan qadi dan hakim. Daripada kumpulan kita semuanya, ternyata dengan para qudat bernasib beda daripada orang ramai. 10 daripada mereka hampir tidak kurang daripada dalam 7 yang akan masuk neraka. 30 daripada mereka hampir tidak kurang daripada 20 di kalangan mereka yang akan masuk neraka. 2/3 dari total jumlah mereka semuanya. Daripada 3, 2 yang akan terjerumus. Daripada 3.000, 2.000 yang akan terjerumus. Daripada 3 juta, 2 juta yang akan terjerumus. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Jadi kalau seandainya tidak mampu untuk menegakkan kebenaran dengan cara bagaimana saja, lebih elok kita cari usaha lain untuk kita menyerah kehidupan. Nabi kita bersabda, qadin, satu orang qadi masuk surga dan 2 orang qadi masuk neraka. Qadin, yang pertama qadi arafal haqqa faqadha bihi, seorang qadi yang mengenali kebenaran terus dia bertindak dengan kebenaran, dia akan masuk surga. Wa qadin, dan dengan seorang qadi yang mengenal kebenaran tapi dia zalim secara bersengaja, maka dia akan masuk neraka. Wa qadin, dan dengan seorang qadi yang bertindak tanpa latar belakang ilmu agama, bahwa pinari, dia juga akan masuk neraka. Jadi ada 3 yang disebutkan di dalam hadis di sini. Yang selamat tahu tentang hukum hakam dan melaksanakannya.
yang tahu tapi tidak melaksanakan, yang tidak tahu langsung, kedua-duanya akan menjadi penghuni neraka. Wal iyadu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata imamin hakama bighairi ma anzalallah. Allah tidak menerima dengan sembahyang seorang imam yang bertindak, yang menghakimi, yang melakukan ketetapan dan keputusan dengan selain daripada syariat Allah Jalla wa'ala. 30. Dayus. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salah satu la yadkhuluna jannata, 3 golongan yang tidak akan masuk surga. 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Yang pertama al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada ibu dan bapak. Ini sudah kita komen panjang pada pertemuan kita kemarin. Wadayus, dan juga dengan laki-laki atau dengan perempuan yang dayus. Wadayusu, ad-dayus itu adalah seorang bapak atau dengan seorang ibu yang restu dan yang ridha dengan pergaulan bebas terhadap anak dara, anak gadis atau anak perempuannya. Itu dayus, yang ridha dengan adik-adik perempuannya, yang ridha dengan anak kandungnya, anak dara, anak gadisnya, dengan pergaulan bebas dengan sesiapa saja, restu, bahkan sampai kepada tahap kadang-kadang dicarikan pasangannya untuk bersama-sama. Assalamualaikum. Ini Mamat ya? Ini Mamat. Betul Bu, ini Mamat. Mat. Ya Bu. Ini Malung nak minta tolong boleh? Agak-agaknya Malung nak minta tolong apa dengan Mamat? Mamat pun sekarang lagi sibuk, lagi sedang ada di KL. Tak, maksud Maklung bukan Mamat harus tolong Maklung sepanjang hari atau sepanjang minggu, tak, sar saja. Kan sekarang katanya Mamat ada di KL. Iya betul Bu, ada di KL. Nah dengan Maklung nak minta tolong dengan Mamat, boleh tak Mamat ajak anak saya pergi panggung wayang? Lama dia pergi tak pergi sana. Lama ada. Lagipun sekarang ada satu film baru katanya. Itu tak ditayangkan lagi, belum ada lagi dalam YouTube, belum ada lagi dalam media massa. Dia hanya di panggung wayang saja. Boleh tak? Saya kesian betul, dia lama ada dia. Dia ni kaki menari, dia kaki dangdut. Dah lama dia tak menari. Jadi boleh tak Mamat ajak dia sekali dansa? Bagilah dia ceria, bagi dia seronok. Itu dayus yang macam tu. Wah kata Mamat, Masya Allah Makji, makasih banyak. Kalau Makji bagi kepercayaan seperti itu, sujud syukur aku. Masya Allah. Sama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dayus yang merestui pergaulan bebas, sentuh, jalur cuik dan lain sebagainya. Terus yang seperti dalam lagu tu, cubit-cubitan, hoi, singgol-singgolan. Jadi anak cubit-cubitan dengan boyfriendnya ataupun juga dengan singgol-singgolan, berdua-duaan di tempat haram, di tempat dan di lokasi yang tidak dibenarkan untuk berdua-duaan di situ. Itu dengan mak dan ayah dayus, Allah tak perkenankan untuk mendapatkan anugerah surga nanti pada hari kiamat. Yang ketiga warajalatun nisa, ya Allah, rajalatun nisa, perempuan melaki-laki dan laki-laki nyaman semacam seperti perempuan. Rajalatun nisa, perempuan yang melaki-laki, perangainya, perilakunya, gayanya, penampilannya, perhiasannya, solekannya macam seperti laki-laki. Ada bahasa kita sini tomoy, tomboy. Tomboy. Tomoy. Tomboy. Tomboy, tu raja Malaysia, tomboy. Kerat rambut macam laki-laki. Penampilan macam laki-laki. Baju macam laki-laki. Kita tak boleh jam dia perempuan. Kalau memang tu tak disengaja, memang Allah takdir dia semacam tu, okeylah. Ini tak dia yang diperbuat. Macam tu juga dengan laki-laki bencong atau dengan laki-laki pondan. Jadi yang hak laki-laki nyerupai perempuan, yang hak perempuan pula nyerupai laki-laki. Kedua-duanya dilaknat oleh Rasulullah. Karena kedua-duanya tidak restu dan juga tidak rida dengan ketetapan Allah. Allah nakkan dia perempuan. Tapi kebanyakannya laki-laki yang jadi perempuan hampir nyesal semuanya. Jadi baru-baru ini, tadi mana saya tak pasti, di Indonesia
sampai hampir dalam 3-4 bulan kawin baru perasan yang dengan dia kawin dengan seorang laki-laki yang diperempuankan. Pada waktu menyesal, nyaman gak jadi perempuan yang tadinya laki-laki terus jadi perempuan, terus dinikah sama laki-laki juga, digauli sama laki-laki, akhirnya menyesal. Pada menyesal patah balik jadi laki-laki, hak itu dah tak ada, jadi kerata. Mau coba nana sambung balik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa laki-laki, perempuan, jangan sampai jadi pondan. Pondan tuh memperangkap. Kalau di Jakarta di Ancol kena hati-hati. Jangan tengok penampilan. Nampak penampilan macam seperti perempuan 100%, taunya pondan. Ya Allah, jalannya. Kalau perempuan jalan, memang jalan perempuan kita tahu. Tapi tidaklah berlebihan semacam itu. Kalau pondan jalan memang agak berlebihan, sangat ketara betul. Pakaiannya dengan meletakkan belon di sini, jadi ketara sekali. Jadi nampak seperti nak dipamerkan kejelitaan dan kewanitaannya tadi itu. Sehingga sekilas orang melihat, ini nampak seperti perempuan. Ini yang melihat lah, ini cerita. Kan apa kan kita tengok pondan kan apa kan? Saya tengok pondan tengok laki-laki, bukan tengok perempuan. Dia pondan dan laki-laki. Jadi berarti kalau kita amati. Jadi pernah pada masa dengan Ustaz kami pergi ke Terengganu. Masa itu singgah di sebuah hotel. Datang serombongan daripada mereka masuk hotel. Masya Allah muslimat. Kalau dari sudut penampilan daripada belakang memang 100% kita katakan mereka itu perempuan. Tapi begitu kita ternampak, dia kan jalan gilek-gilek begitu. Hey, aduh, mai sinilah. Jadi pada masa bercakap tuh dibuka bulu tangan hitam. Ini bukan perempuan, ini pondan. Jadi hati-hati. Tuh rajalatun nisa, perempuan yang berlaki-laki kita sebut dengan tomboy. Allah. 31 daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anallahu ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah. Allah laknat laki-laki memakai pakaian perempuan. Wal mar'atu talbasu libsatar rajul, dan juga dengan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Laki-laki pakai pakaian perempuan dan perempuan pakai pakaian laki-laki. Jadi aneh, jadi terbalik. Jadi diantara daripada kesan buruk daripada memakai pakaian yang lain jenis, itu akan membuat hidup rumah tangga jadi tidak harmoni. Misalnya muslimat, kalau seandainya kita muslimat punya suami, misal saja muslimat punya suami muslimat tuh memperempuan, watak perempuan, jalan denggang-denggok, nih digoyang punggung sini lah misalnya. Itu kira-kira kita merasa harmoni tak? Atau merasa nikmat tak? Saat ketika dengan kita hidup dengan seorang suami yang perangai suami kita tuh macam seorang perempuan, macam seperti kita juga. Lembutnya, ramahnya, penampilannya, pakaiannya. Jadi kita perempuan pada saat ketika dapat suami waliyadzubillah semacam itu, rasa-rasa seperti tidak kawin aja. Rasa-rasa seperti kita tidak punya suami. Kenapa? Sebab penampilan suami kita ini perempuan. Begitu juga sebaliknya. Kalau pada tuh dengan kita laki-laki punya istri, otot naik di sini, masalah tuh sini naik, seperti Bruce Lee, begitu. Jadi dengan kita kalau kita peluk dia, berpelukankah, bersamakah, seakan-akan seperti kita memeluk dia elektrik, badannya keras sungguh. Jadi kenikmatan kita dengan kejelitaan, kewanitaan daripada perempuan itu tidak kita nikmati, tidak kita rasakan. Sehingga dengan kita berperasaan seperti kita tidak kawin aja. Kenapa? Sebab dari sudut percakapan garang, segarang kita, keras penampilannya, garang pakaiannya macam kita, penampilannya macam kita. Tambah lagi merokok, rokok yang mana? Rokok elektronik yang itu satu rokok saja sudah penuh asap. Jadi kubah Masjid Bukhari ini sudah penuh dengan asap rokok yang satu tuh.
Rokok lagi orangnya, Masya Allah, tabarakallah. Macam mana kita kalau punya istri semacam tuh, tidak terasa nikmat. Yang akhirnya si suami karena merasa tidak nikmat dengan pasangannya, si istri juga karena tidak merasa tenang dan nyaman dengan suaminya. Akhirnya itu boleh menyebabkan akan berlakunya sumbang keluarga atau kehidupan masing-masing karena ingin menikmati wanita yang sebenarnya, ingin menikmati dengan seorang suami yang sebenarnya, itu boleh berlaku hubungan curang antara sesama mereka. Wal iyadu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis terakhir sebelum akhir kita berhenti pada hadis yang ke-33. Riwayat daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'ab bin Ujrah. Nabi kita berkata kepada Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'bu, wahai Ka'ab, la yadkhulul jannata lahmun wadamun nabata ala suhtin. Tidak akan masuk surga daging, darah daging yang tumbuh daripada usaha, daripada makanan haram. An-naru aula bihi, api neraka yang aula untuk memakannya. Pesan Nabi kita kepada Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'bu, tidak akan masuk surga daging, darah daging, nabata yang tumbuh daripada makanan haram, daripada hasil syubhat, daripada penghasilan keuntungan yang tidak dibolehkan. Qala an-naru aula bihi. Riwayat yang lain, kullu lahmin nabata min suhtin panaru aula bi, tiap darah daging yang berasalkan daripada haram, maka api nerakalah yang akan membakarnya. Wal iyadu billah. Abang, ya ayang, kami masih boleh bertahan. Kalau seandainya kehidupan kita tetap seperti ini pun, kami masih tetap boleh tabah dan sabar. Tapi kami tidak mampu untuk menyandang siksaan daripada api neraka. Ini pesan daripada sang istri kepada suami yang keluar rumah. Abang, yang walaupun hidup dalam derita, yang walaupun hidup dalam sengsara, yang walaupun serba apa adanya, kami rela hidup miskin, rela hidup serba tidak ada. Yang penting abang jangan terbabit dengan perkara-perkara haram, dengan perkara-perkara yang tidak dibolehkan. Jadi sebagaimana disebutkan di dalam hadis, panaru aula bihi, itulah cerita dengan Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di waktu dengan beliau terminum dengan air susu syubhat, ceritanya sangat-sangat masyhur sekali, yang sehingga pada saat ketika itu beliau muntahkan, beliau korek, beliau jolokan telunjuk tangan beliau ke dalam mulut sampai beliau muntah lagi sampai habis sesi perut, sehingga sampai dipertanyakan, terminum air susu syubhat itu secara tidak disengaja, Allah ampunkan orang yang tidak bersengaja. Jadi kata Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebab karena Nabi kita bersabda, darah daging yang berasalkan daripada haram, api nerakalah yang akan menjilatnya. Jadi sehingga sampai kepada tabla berucap, kalau seandainya masih tersisa juga setetes daripada air susu haram tadi itu di dalam pencernaanku, kalau seandainya masih tersisa satu tetes daripada air susu haram tadi itu di dalam perutku, dan dia tidak akan keluar kecuali dengan menghembuskan nafas yang terakhir, aku lebih rela mati daripada duit syubhat, makanan syubhat ada di dalam perutku. Duit riba, perjudian, yang paling banyak sekarang riswah. Oke, tak apa, nanti mungkin ditanyakan, mungkin juga tidak. Tapi sebelum ditanyakan, kita nak bagi sedikit pencerahan. Kalau seandainya wakil rakyat datang ke kita, belum jadi wakil rakyat lagi, Makcik, ingatkan hak kita yang dulu juga nih 900, nanti sudah jadi 2000, daripada 1200 akan jadi 2000. Kita ambil atau tidak kita ambil? Bagaimana kalau ketiga-tiga parti politik atau daripada orang-orang politik bagi kita hadiah? Apakah hadiah itu boleh kita terima? Apakah kalau mereka bagi hadiah kita terima ketiga-tiganya? Yang bagi duit, terima kasih. Yang bagi selendang, terima kasih.
yang bagi apa sajalah terima kasih. Apakah seperti itu atau kita tolak ketiga-tiganya? Apakah itu termasuk riswah yang tidak dibolehkan kita menerimanya atau seperti apa? Kaidah hukum mengatakan tiap yang tidak boleh diambil juga tidak boleh diterima. Ma haruma akhduhu haruma i'ta'uh. Yang tak boleh diambil tidak boleh diberikan. Jadi ulama mengatakan arti daripada riswah dan perbedaannya dengan hadiah. Hadiah suatu pemberian yang kita berikan kepada seseorang tanpa ada kepentingan apa-apa selain daripada untuk mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah dengan pemberiannya secara khusus. Sementara kalau dengan riswah antara dua keadaan, yaitu riswah untuk merubah suatu ketentuan, suatu ketetapan hukum agar yang berhak jadi tidak berhak, yang berhak jadi tidak berhak, agar yang layak jadi tidak layak, yang tidak layak akan jadi layak. Jadi riswah itu adalah satu pemberian yang diberikan untuk merubah ketentuan hukum daripada haram menjadi kepada halal, daripada halal menjadi kepada haram, agar bagaimana makji yang punya hak makji itu akan hilang. Ini tanah makji punya. Tapi dengan riswah kepada qadhi, akhirnya qadhi memihak kepada yang bagi duit. Diputuskan di mahkamah sipil, mahkamah syariat, di mana dengan tanah itu dinyatakan kepunyaan daripada lawan kita dalam pergaduhan itu. Padahal tanah itu tanah kita. Tapi karena kita tidak main duit, akhirnya tanah teralih kepada orang yang main duit. Itu namanya riswah. Jadi riswah adalah ibtalul haq, menggagalkan kebenaran atau membenarkan yang batil. Ya ima ibtalul haq atau tahqiqul batil. Ya ima dengan kita membenarkan yang batil atau membatilkan yang benar. Itu riswah. Sementara ada orang bantu kita untuk dapat IC, bantu kita untuk dapat tiket. Sebab sekarang tiket mahal karena sudah dekat-dekat menjelang bulan Ramadan. Jadi ada teman kita yang punya kenalan baik di perusahaan maskapai Mas misalnya, sehingga kita boleh dapat tiket murah. Jadi tiket promo itu kadang-kadang ada tapi terbatas, hanya kepada orang-orang tertentu saja. Maka terus dengan kita dengan perantaraan teman kita, dia tolonglah, kan kamu sana ada kenalan, belikanlah aku tiket. Akhirnya kita bagi dia 100 ringgit. Itu tidak ada masalah, sebab kita tidak merampas haknya orang lain. Yang dikatakan riswah itu seperti apa? Ini giliran kita nih sudah. Ini kita sudah dekat Hajarul Aswad. Tapi kena yang hak belakang nih sodorkan duit kepada askar tolak kepala kita, dia bagilah luar kepada rombongan yang semuanya bayar. Akhirnya kita terketepi lah. Hak kita untuk mencium ke Hajarul Aswad sudah terambil sama rombongan. Jadi sehingga dengan kita tidak berpeluang. Kita mati-matian untuk sampai ke depan. Setelah kita sudah hampir mencium askar tolak kepala kita, kemudian dipersilahkannya kepada orang-orang yang selepas kita. Itu termasuk riswah. Tapi kalau seandainya kita bagi duit supaya urusan kita dipermudah, supaya dia kerja siang malam dapat mempercepat keperluan kita, itu tidak mengapa. Jadi kembali kepada 3 partai politik tadi itu, kalau seandainya memang selayaknya untuk disokong, memang selayaknya untuk ditolong, memang selayaknya untuk kita pangkah, kalau seandainya datang bantuan daripada situ, tak ada masalah kita menerimanya. Sebab itu bukan merubah ketetapan, itu tidak merebut hak leluasa daripada orang lain. Kalau seandainya ini anak sudah keluar namanya untuk berangkat ke Timur Tengah, untuk berangkat ke Amerika, kemana saja dengan beasiswanya, terus ada yang dari segi markah dan kemampuannya ternyata di bawah, tapi karena orang tuanya main duit kepada pihak jabatan, yang akhirnya dialah yang diberangkatkan. Itu namanya riswah. Jadi apakah seperti itu dengan pemberian daripada pihak parti-parti politik? Kalau tujuannya untuk membeli kita, supaya dengan kita menyokong yang tidak sepatutnya kita sokong, supaya dengan kita beralih daripada yang layak untuk dipilih, itu hukumnya riswah, tidak boleh diambil. Bismillahirrahmanirrahim. 33 Nabi kita bersabda, tanazzahu minal baul, berwaspada dan berhati-hatilah kalian daripada kencing. Jangan kencing berdiri itu tidak puas.
akan ada sakibaki daripada kencing yang akan meleleh. Fa inna amata adzabil qabri minhu, sesungguhnya kebanyakan daripada seksa kubur itu daripada kencing. Jadi kencing berdiri yang pertama hukumnya makruh, kemudian yang kedua membuat kita nanti jadi was-was, kemudian yang ketiga akan terimbas kita dengan kesan dan gangguannya, kemudian yang keempat boleh jadi tanpa kita perasan, tanpa kita sadari ternyata sakibaki daripada air kencing yang keluar pada saat ketika itu akan membasahi pakaian dalaman kita tanpa kita sadari. Wudu kita sudah rusak wudunya, berarti rusak juga sembahyangnya. Lebih kurang 1,5 jam. Ada sembarang soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti malam kita khatamkan. Jadi macam mana pun kita akan sedikit mujahadah hadis sampai kepada 42, masih ada 9 buah hadis lagi. Salam malam kita khatamkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah dengan kita melaksanakan sembahyang sunat tobat, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat tulak bala, sembahyang sunat yang tidak mempunyai sebab, bolehkah kita kerjakan pada waktu tahrim? Jawabannya tidak boleh. Sebab sembahyang yang boleh kita laksanakan pada waktu tahrim itu sembahyang yang mempunyai sebab mutakaddim, sebabnya itu terdahulu. Seperti dengan sembahyang sunat hajat, dia tidak ada batasan waktu atau tidak ada ketetapan waktu. Boleh pada waktu siang, juga boleh kita kerjakan di waktu malam. Macam juga dengan sembahyang sunat tobat, beda dengan sembahyang sunat duha. Kalau sembahyang sunat duha itu ada waktunya. Jadi dengan sembahyang sunat duha kalau kita kerjakan sekarang oke, tapi kalau kita kerjakan nanti malam itu bukan duha lagi namanya, itu qadaan. Macam juga siang kita buat salat tahajud, mana ada tahajud di waktu siang? Tahajud itu pada waktu kita tidak terkejut di waktu malam. Nah, bagaimana dengan salat tarawih? Saya terus terang saja, saya uzur, saya tak boleh buat salat tarawih. Kalau malam saya ngantuk, boleh tak saya buat tarawih siang saja? Enggak, kalau siang bukan tarawih lah namanya. Nah, buat sembahyang sunat duha seperti jumlah bilangan salat tarawih 8 rakaat, silahkan saja 12 rakaat, tidak ada larangan. Jadi dengan sembahyang seumpama tahiyatul masjid itu boleh kita laksanakan pada waktu tahrim karena atas alasan masuk ke masjid. Masuk ke masjid selepas asar boleh sembahyang 2 rakaat. Ataupun juga dengan meninggalnya jenazah pada sore hari pada waktu asar pun juga boleh kita melaksanakannya karena ada sebab. Kalau seandainya kita datang ke masjid hanya untuk menghadiri kuliah yang berlangsung selepas asar, maka pada waktu kita sampai ke masjid, tujuan kita bukan untuk sembahyang tahiyatul masjid, bukan untuk i'tikaf. Tujuan kita untuk mendengar motivasi, ceramah motivasi yang diadakan selepas sembahyang asar. Itu kita tidak dianjurkan, bahkan tetap tidak dibolehkan melaksanakan sembahyang sunat tahiyatul masjid, sebab niat kita datang ke masjid bukan untuk datang ke masjid, tapi untuk mengikuti pengajian yang sedang berlangsung. Sembahyang sunat taubat waktunya tidak ada. Sembahyang sunat istikharah waktunya pun juga tidak ada. Sembahyang sunat ihram boleh tak kita laksanakan selepas asar atau juga selepas subuh? Jawabannya tidak boleh, sebabnya sembahyang itu terkebelakang. Jadi kita sembahyang dulu baru kita berihram. Beda. Kalau tadi tahiyatul masjid kita masuk dulu baru kita sembahyang. Macam itu juga halnya dengan sembahyang sunat tawaf. Sembahyang sunat tawaf kita tawaf dulu. Lepas kita tawaf baru kita sembahyang. Berarti sembahyang sunat tawaf itu ada sebab yang mendahului. Makanya tidak mengapa dengan kita melaksanakannya selepas subuh atau juga selepas asar. Silakan. Haji, sebentar. Salam untuk berkata. Hadis yang ke-17 tentang bunuh diri. Ulama mengatakan yang Allah haramkan dia daripada surga kalau dia beranggapan bunuh diri itu merupakan suatu perkara yang diperbolehkan. Dia berarti murtad.
yang Allah haramkan surga ke atasnya, tidak akan masuk surga. Itu kalau misalnya beranggapan, kata dia, kalau macam dia tuh coba dan ujiannya, dia sudah boleh untuk bunuh diri. Itu tidak akan Allah terima amalannya. Yang bagaimanapun banyaknya sembahyangnya, puasanya, kalau dia bunuh diri, kena beranggapan bunuh diri itu sebagai satu perkara yang diperbolehkan. Kalau seandainya dia masih beranggapan bunuh diri itu hukumnya haram, aku sudah tidak sanggup menghadapi derita dan cobaan yang semacam ini, sehingga dia mengakhiri hayatnya dengan cara bergantung, dengan cara meminum racun, dengan cara mencekik diri sampai mati, tapi tetap dia merasa dirinya bersalah. Dia tahu, kata dia, saya tahu bunuh diri itu hukumnya haram, dosa besar, tapi dia lakukan karena terpaksa saja. Itu insya Allah masih ada harapan akan Allah ampunkan. Kalau seandainya orang tadi itu sudah dianggap murtad, bacaan semacam apapun tidak merubah ketentuan. Sebab nak sampai kemana? Tidak ada pangkalan di dalam tubuhnya, atau tidak ada pangkalan dalam dirinya. Amalan, bacaan, doa daripada kita akan sampai kepada si mati kalau ada pangkalan iman dan tauhid dengan si yang meninggal tadi itu. Kalau pangkalan iman dan tauhidnya sudah terjejaskan, sudah terangkat daripada dirinya, semalam itu Nabi kita bersabda, orang yang minum arak, orang yang berzina, tercopot, terlepas iman daripada tubuhnya semacam mana terlepasnya pakaian daripada seseorang. Jadi sekarang nak hinggap di mana amalan kita yang kita hadiahkan tadi itu, sedangkan tempat untuk kesinggahan, persinggahan, doa, zikir, bacaan kepada orang yang mati tadi itu tidak ada. Tapi kalau seandainya mati dalam keadaan beriman, dia mengetahui bunuh diri itu hukumnya haram, tapi tetap dia beriman kepada Allah, itu masih ada pangkalan untuk doa kita orang yang masih hidup, itu akan sampai kepada mereka. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada ikat, tanah berana ada, sebab keluar tiap tahun. Allah, itulah kan sama dengan yang tadi itu. Setelah jadi laki-laki menyesal, nak jadi perempuan pula. Setelah jadi perempuan menyesal, nak patah balik jadi laki-laki pula. Ini peranakan sudah diikat, sehingga dalam beberapa tahun tersekat. Alhamdulillah dalam beberapa waktu kemudian sudah tidak hamil lagi. Tak lama kemudian, katakan dalam 10 tahun kemudian, suami teringin nak nimang anak. Yang ada itu cucu saja, nak nimang anak juga. Jadi bukan lagi cucu, nak nimang anak kecil, masya Allah tabarakallah. Maka suami minta kepada sang istri supaya ikatan daripada peranakan tadi itu dibuka kembali. Wajib taatkah kepada suami? Ini saya buta betul tentang ini. Untuk membuka ikatan peranakan itu sesusah apa? Apakah sampai dioperate, dibedah sampai memerlukan pemuda dan proses yang panjang lebar, atau dia suatu benda yang mudah saja? Itu saya tak tahu. Gimana muslimat? Untuk buka peranakan balik itu, apakah misalnya karena masuk ICU, masuk ruang pembedahan, masuk ruang semacam itu kan? Atau senang dia macam kita nak rongkaikan benda itu aja? Kalau seandainya semudah itu, dia kena taat lah. Tapi kalau seandainya membahayakan, macam seperti tato, orang yang bertato, yang kalau dengan kalar tadi itu sudah tertutup dengan kulit, kalau dia tobat dia sudah tidak wajib untuk menanggalkan dan juga mengoyak lapisan daripada kulitnya, itu sudah dimaafkan. Tapi janganlah nampak hangai-hangai, kelihatan sama hangai-hangai itu bahasa Banjar. Maksud hangai-hangai, apa bahasa sini hangai-hangai Samin? Hangai-hangai itu kalau pada tu istri berpakaian telonde, terbuka, terselak tu hangai-hangai. Jadi kalau pada tu tidur tu tak kemas, tak rapi, tutup bawah atas. Jadi kalau pada tu tidur tu terbuka aja, terselak aja. Itu bahasa orang Banjar hangai-hangai. Terbuka macam tu. Nah, jadi kembali kepada cerita pengopritan. Jadi kalau dengan seseorang tadi itu tobat, kadang-kadang kawan-kawan kita yang ada tato itu memang sengaja dia tunjukkan. Kalau memang sudah tobat, kamu kena tutup lah. Ini dah matang-matang bertato, karena dia sudah merasa bertobat, masih buka lagi. Sini kelihatan tatunya di dada. Enggak, itu berarti kita memperbanggakan dan mempamerkan suatu benda yang dimurka atau yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau memang hukum, kalau seandainya hukum telah memberikan kelonggaran,
atau mentolerasikan dengan keadaannya, itu tak ada masalah, tapi tidaklah sampai pada tahap yang itu jadi satu kebanggaan kepada orang yang bertatu. Jadi apakah wajib dia tanggalkan tatunya? Tidak wajib. Macam juga dengan cerita peranakan tadi itu, kalau untuk pembukaan kembali kepada ikatan peranakan itu tidak menyusahkan, tidak membebankan, tidak membawa kepada pencederaan, insya Allah dengan sang istri wajib memperkenankan permintaannya. Tapi bang, aku tak nak hamil. Kalau abang memang nak juga, biar abang lah yang hamil. Gantian lah kalau macam tu. Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Banatina bidunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah